kalau dari garis papa tuh sinden. Apa kebalik? Enggak benar. Betul, Jadi seperti itu. nenek moyang dari mama, bukan nenek langsung. Ya, itu adalah main harpa seperti dari garis papa. Sinden sih sebetulnya dia suka nyanyi aja gitu, tapi nyanyi Sunda memang karena orang Sunda. Oh, seperti itu. Nah, itu kan berarti dua kesenian yang berbeda wilayah gitu. Ada nggak pengaruhnya terhadap Rahel punya garis keturunan yang seperti itu? Yang pasti saya jadi seorang yang pencinta musik dan penikmat musik sekali gitu. Halo? Putus ya? Pertanyaan aja ya, diulang ya. Menurut Lamting, kapan keinginan seks seorang atlet lebih tinggi daripada sebelumnya? Ya, kita tunggu penelpon. Halo? Halo. Ya, passwordnya? Dengan siapa? Ricky. Dengan Ricky. Ricky. Ya. Mas Ricky, Jawa. Iya. Oh, di mana? Di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, jawabannya apa? Sesudah. Sesudah apa? Sudah makan? Sesudah mandi? Sesudah. Sesudah. Sesudah bertanding atau sebelum? Mas? Sesudah bertanding. Oke, yakin ya? Iya. Kalau gitu minta sama mamangnya. Ayo, Mang. Ulang ya. Goyang, Mang. Goyang, Mang. Iya. Itu Rahel atau Rahel? Rahel ya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Bagaimana perkembangan karir di dunia seni peran juga baik? Baik, alhamdulillah. Rahel, apa yang kamu rasakan setelah mulai diperhitungkan di dunia seni peran Indonesia? Yang pasti seneng ya, soalnya sebetulnya dari kecil aku udah tahu aku maunya kemana. Ketertarikannya memang ke dunia seni peran gitu. Kalau akhirnya memang bisa benar-benar berkarir di sini, cari uang di sini, seneng banget. Seperti itu ya. Apa pendapat Rahel sendiri terhadap peran yang Rahel mainkan di Eliana? Perannya apa ya? Buat aku Eliana tuh aku nggak usah jadi orang lain sebetulnya. Jadi diri sendiri, cuman ada eksplorasinya lebih khusus di bagian mungkin rebelnya, keras kepalanya gitu. Jadi cara mengeksplorasinya aja. Tapi setiap aku main selalu jadi diri sendiri sebetulnya. Jadi beberapa karakter yang selama ini dimainkan masih merupakan Diri bagian sendiri. dari diri Iya. Rahel. Rahel ini kan sisinya ada banyak gitu. Ada Rahel sisi anak-anaknya, ada Rahel sisi keras kepalanya gitu. Gimana mengeksplorasinya aja, mana yang lebih ditekanin. Jadi kalau menurut Rahel sebetulnya seni peran itu bukan pura-pura ya? Maksudnya gini, kita bisa menjadi siapa aja karena setiap orang tuh juga punya banyak sisi di dalam dirinya, seperti itu nggak? Yang sampai saya pelajari saat ini begitu gitu. Cuman kalau saya bisa berubah jadi orang lain saya juga pengen banget. Cuma sampai saat ini saya baru bisa acting yang mengeksplorasi diri sendiri aja. Kalau dikasih kesempatan pertama kali untuk menjadi orang lain, pengennya jadi apa? Jadi apa ya? Pengennya sih bisa semua karakter ya. Apa ya yang paling pengen semua deh. Kesempatan pertama tuh apa yang dirindukan? Untuk menjadi orang lain misalkan, ada kesempatan pertama tuh pengennya apa? Pengen apa ya? Mungkin jadi orang yang punya kelainan misalnya cacat mental gitu atau gimana gitu. Aku pengen nyoba karena itu pasti susah banget. Kalau kelainan seks, Ya boleh. it's a part of acting anyway. Iya, it's a part of acting. Ya, jadi mau nggak keberatan juga memainkan orang yang punya kelainan seks misalkan? As a profesional mestinya nggak ada masalah ya, itu kan hanya bagian acting. Kan memang di kehidupan nyata pun memang ada gitu masalah seperti itu. Kalau pendapat Rahel sendiri, kita loncat sedikit ya. Kalau pendapat Rahel sendiri terhadap seks itu sendiri, apa sih seks itu untuk seorang Rahel? Apa ya? Aku rasa seks itu mungkin ini ya, ungkapan hati gitu ya, ungkapan rasa sayang di mana mungkin berpegangan tangan masih kurang gitu untuk mengungkapkan rasa sayangnya, berpelukan masih kurang, berciuman masih Sesuatu kurang. yang lain Iya. itu seks. Iya. Gitu.
Seks itu perlu nggak sih pada masa pacaran? Dari sudut pandang yang demokrat gitu ya, perlu nggak sih seks itu di masa pacaran? Seks dalam arti gimana? Benar-benar seks berhubungan intim atau seks itu kan banyak sebetulnya. Pendapat Rahel aja mengenai itu. Eh, Kalau sebetulnya seks di dalam lingkup pernikahan selalu akan lebih baik daripada dibanding seks pranikah ya, karena apalagi perempuan gitu akan banyak resikonya gitu. Oke. Mempengaruhi psikologis juga kan. Ya. Terus nih kan sering melihat berita nih di infotainment dan lain sebagainya. Segera menikah atau sudah menikah nih? Segera. Menikah ya. Dan katanya beda usianya sama pasangannya cukup jauh. 13 tahun. 13 tahun. Iya. Aduh. Kira-kira apa tuh yang bikin Rahel lebih menyukai pria yang jauh lebih matang? Sebetulnya bukan karena saya selalu menyukai pria yang jauh lebih tua gitu ya. Cuman kebetulan saya memang sama dia cocok gitu. Dan mungkin apa ya, dengan pengalaman 13 tahun lebih banyak dari saya, jadi saya banyak belajar dari dia. Saya juga lebih nyaman berada di samping dia karena dia banyak mengarahkan saya gitu. Karena saya sendiri kan sebetulnya walaupun umur saya 23 tapi kayaknya masih belum stabil gitu, masih proses mencari siapa saya gitu. Jadi beruntung sekali gitu saya dapat orang yang bisa ngarahin saya. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah menyimak acara ini ya, orang yang beruntung itu. Sukses terus dan mudah-mudahan lancar ya persiapan pernikahannya. Coming soon kan? Coming soon. Oke. Oh ya, dengar-dengar lagi Rahel tuh punya nenek dari garis mama yang seorang pemain harpa, betul? Iya. Kalau dari garis papa tuh sinden. Apa kebalik? Enggak benar. Betul, Jadi seperti itu. nenek moyang dari mama, bukan nenek langsung. Ya, itu adalah pemain harpa seperti dari garis papa. Sinden sih sebetulnya dia suka nyanyi aja gitu, tapi nyanyi Sunda memang karena orang Sunda. Oh, seperti itu. Nah, itu kan berarti dua kesenian yang berbeda wilayah gitu. Ada nggak pengaruhnya terhadap Rahel punya garis keturunan yang seperti itu? Yang pasti saya jadi seorang yang pencinta musik dan penikmat musik sekali gitu. Walaupun saya nggak bisa main musik dan nggak bisa nyanyi, Ya. tapi sebagai penikmat dan pencinta musik. Musik seperti apa yang lebih berpengaruh besar terhadap diri Rahel ketika Rahel sudah menikmatinya? Sebetulnya saya suka segala jenis musik gitu. Cuman dari kecil saya memang suka banget apa ya? Saya nggak pernah ketemu nenek moyang saya yang pemain harpa. Tapi dari kecil saya udah selalu ngelihat harpa itu indah gitu, dan saya suka ngedengar suara harpa walaupun sebetulnya saya nggak pernah ketemu nenek moyang saya itu, jadi saya nggak tahu kenapa itu hubungannya gimana, nggak tahu deh. Oke. Sekarang yang terakhir, ke depannya apa yang Rahel harapkan di dunia seni peran? Ya sebetulnya aku nggak berharap macam-macam ya. Buat aku bisa ada di tempat saya sekarang senang. Mudah-mudahan apa ya, orang-orang masih percaya ngasih peran ke saya gitu. Moga-moga ini nggak karir sesaat aja tapi long Panjang lasting. ya. Oke, sukses terus buat Rahel ya. Itu tentunya menjadi harapan setiap orang yang terlibat di dunia seni peran. Bahkan saya pun masih berharap seperti itu sampai hari ini ya. Kita sama-sama berdoa ya. Oke. Nah, tadi kan bicara soal musik. Berarti sekarang saya pengen tahu nih, Rahel punya lagu favorit apa? Aku suka banget lagunya Dewa yang Kangen, yang sekarang dinyanyi lagi sama Krisya sama Sophie. Nyanyiin sedikit ya. Lagu favoritnya? Bukan penyanyi sih tapi oke deh. Oke. Kangen katanya Mbak. Di sini nyanyinya. Di sini. Ku terima surat dan ku baca dan aku betapa merindu dirimu akan hadirnya. Tidak. Bareng dong. Atas kebersamaan Anda dengan kami, dan saya merasa bersyukur sekali kalau kita masih bisa terus berbagi lewat Angin Malam, dan tentunya keadaan berbagi ini masih tetap bisa kita lakukan apabila kita punya tubuh yang sehat, punya jiwa yang sehat, punya pikiran yang sehat, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Lamting dan juga Mas Ade. Dan karena kita akan segera menuju kepada akhir tahun, kita memulai sebuah tahun yang baru, hidup yang baru. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki hidup yang lebih sehat daripada hari kemarin, sehingga kita bisa mencapai kualitas hidup yang juga lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih banyak Rahel sudah datang kemari. Bang Lamting, Mas Ade, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Angin Malam.
Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hotel Indonesia. Terima kasih banyak juga kepada Irex Minuman Khusus Pria Dewasa. Terima kasih kepada yang sudah mendesain interior ruangan ini menjadi lebih indah, yaitu Kombi. Terima kasih banyak juga kepada Lea. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Wit dan teman-teman. Terima kasih juga seluruh